Menantu Super. Bab 4461-4470. Bab 4461. Saya juga bukan seorang vegetarian. Minum. Han Sanqian mengabaikan teriakan dingin itu dan tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya. Dengan pukulan ini, Han Sanqian tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Satu pukulan bisa sama kuatnya dengan 100 pukulan. Ledakan. Saat tinju menghantam gelombang hitam, apinya menyebar dengan liar. Dalam sekejap gelombang hitam itu seperti minyak hitam yang tersulut. Mengaum. Namun meski begitu, gelombang hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, melainkan bergulung di udara dengan menyakitkan. Detik berikutnya, seperti naga yang terluka dan marah, ia melesat langsung ke arah wajah Han Sanqian. Sial, aku hanya menunggumu. Kamu Huang. Dengan dorongan langsung dari tangan kirinya, Yu Huang langsung mengubah kekuatannya dalam sekejap. Gelombang hitam besar seperti naga juga berhenti seketika. Kapak Pangu. Dengan raungan yang keras, kapak Pangu dipegang di tangan kanannya, kemudian Han Sanqian terbang ke langit dan menebas naga hitam itu dengan kapak. Puff. Kapaknya jatuh dengan rapi dan rapi. Naga hitam panjang itu hampir tidak memiliki ruang untuk melakukan serangan balik, dan tubuhnya terpotong menjadi dua. Ledakan. Naga hitam itu jatuh langsung ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan kemudian mereka lenyap sama sekali, seolah-olah tidak pernah ada. Han Sanqian memang Han Sanqian. Kekuatan tempurnya benar-benar tak tertandingi. Saya mengaguminya. Sebuah suara datang, dan Han Sanqian tahu bahwa itu milik pria berbaju hitam. Namun sayangnya, ketika dia melihat sekeliling, dia tidak dapat melihat dari mana suara itu berasal. Tahukah Anda, dengan kesadaran spiritual Han Sanqian, jarang sekali dia tidak bisa menemukan sosoknya. Han Sanqian juga tahu bahwa kali ini, dia mungkin benar-benar mendapat masalah. Namun, keberadaan master seperti itu di Kastil Tianmo yang begitu besar sebenarnya sudah diduga oleh Han Sanqian. Kamu juga tidak buruk, kata Han Sanqian dingin. Tentu saja, Anda tidak perlu berpuas diri karena pujian saya. Bagi saya, Anda telah membuat perubahan haluan yang baik, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Orang mati tetaplah orang mati, tidak ada yang peduli apakah dia telentang atau berwajah. Mendengarkan kata-katanya yang sangat percaya diri, Han Sanqian benar-benar ingin memukul bajingan ini sampai mati. Pencapaian kepura-puraan hanyalah memaksakan diri dengan keras, dan tidak menyisakan apapun untuk Anda berpura-pura. Sialan. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya ingin Anda melihat apakah Anda menghadap ke atas atau saya menghadap ke atas. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Han Sanqian tiba-tiba meledak dengan energi. Sayang sekali kamu bahkan tidak bisa menemukanku dimanapun. Namun, kamu tidak perlu terburu-buru mencariku, karena kamu tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, gelombang hitam di sekelilingnya tiba-tiba berkumpul kembali. Dan ketika Han Sanqian menoleh ke belakang, gelombang hitam macam apa yang ada di sekitarnya. Namun, tempat itu hanya dipenuhi orang. Han Sanqian hampir terkepung. Ini cukup menarik. Personil mereka tampaknya tidak berkurang sama sekali, tetapi Han Sanqian tahu betul bahwa baru saja dia dengan jelas membunuh naga hitam yang diubah oleh sekelompok orang ini. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukan pengurangan personel? Tapi saat ini, Han Sanqian tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini lagi. Karena ketika sekelompok orang ini muncul di hadapannya, saat berikutnya, dia tidak tahu siapa yang pertama menghunus pedangnya, setelah itu, dia hanya mendengar suara pedang. Semua orang segera menghunus pedang panjang mereka yang cerah. Semua orang menatap Han Sanqian dengan mata yang kejam. Han Sanqian tidak berbicara, dan menyusut sedikit. Roda bulan api langit dan pedang giok tergantung di udara di atas kepalanya, siap untuk berangkat. Dia dengan lembut menggenggam kapak Pangu dengan kedua tangan, siap menghadapi musuh. Membunuh. Seseorang berteriak,
dan ribuan pria berbaju hitam langsung berlari menuju Han San Qian seperti serigala. Nyonya, situasi pemimpin aliansi tidak baik. Bagaimana kalau saya pergi dan membantu? Dalam kegelapan sudut tertentu, Scar dan Su Yingxia bersembunyi di sana. Meskipun Scar telah mencapai batas kekuatan fisiknya, dia tetap tidak melepas baju besi beratnya karena dia peduli pada Han San Qian. Su Yingxia tidak berkata apa-apa. Awalnya, dia seharusnya sangat percaya diri pada Han San Qian. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan situasi putus asa Han San Qian berkali-kali, oleh karena itu, Su Yingxia hampir akrab dengan kemampuan Han San Qian untuk bertahan dalam situasi putus asa dan sangat percaya diri. Tapi hari ini, entah kenapa, Su Yingxia merasa sangat gelisah. Bab 4462 ada yang salah dengan pria berbaju hitam. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya dengan jelas, tapi samar-samar dia merasa gelombang musuh berpakaian hitam di depannya tampak berbeda dari musuh biasanya. Tidak. Su Yingxia meraih Scar tepat pada waktunya. Nyonya, izinkan saya membantu. Bahkan hakim tidak bisa memukul saya dengan baju besi ini. Terlebih lagi, pemimpin mengajari saya tombak tuan. Hehe, ketika saya bergegas masuk, saya bisa membunuh satu orang, dan saya bisa membunuh sepasang. Ah, sial, aku tidak akan mengatakan bahwa aku bisa dengan mudah menghancurkan musuh, tapi setidaknya aku bisa berbagi tekanan dengan pemimpinku. Su Yingxia menggelengkan kepalanya, kelompok orang ini tidak sesederhana yang Anda kira. Mereka terlihat sangat aneh. Aneh. Scar menyentuh kepalanya. Bisa dibilang aneh, memang aneh. Scar telah tinggal di kota setidaknya selama beberapa dekade, tapi dia belum pernah melihat orang-orang berbaju hitam ini sebelumnya. Namun, beberapa senjata dari orang-orang berbaju hitam ini sepertinya dibuat di Kastil Iblis. Nyonya, saat Anda mengatakannya, saya merasa sedikit aneh. Saya belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Su Yingxia mengerutkan kening, apakah Anda belum pernah melihat orang-orang dari Kastil Iblis Surgawi Anda? Scar mengangguk, ya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Walaupun mereka semua adalah orang biasa dan jarang bertemu dengan tentara di kota-kota tersebut, namun toh mereka semua ada di tempat yang sama. Sebelum gila-gilaan menangkap orang, yang penting melihat ke atas dan bukan melihat ke bawah. Apalagi Scar sendiri adalah bajingan, bagaimana mungkin seseorang di kalangan resmi gagal memesan Mopai? Bahkan orang-orang seperti hakim mengetahui satu atau dua hal tentang dia, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kemampuan orang ini untuk menemukan peleton di kota sangatlah kuat. Namun, orang seperti ini belum pernah mendengar atau melihat pasukan berjumlah ribuan orang. Su Yingxia langsung mengerti ada yang tidak beres. Tetapi jika mereka berasal dari kota ini, mengapa mereka tidak datang untuk menyelamatkan Anglika ketika dia dalam bahaya? Semakin dia memikirkan masalah ini, perasaan Su Yingxia semakin keterlaluan. Scar, bisakah kamu membantuku? Nyonya, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja, Scar akan melakukan yang terbaik. Istri pemimpin aliansi memberi perintah, yaitu perintah dan tugas, apa yang bisa dia bantu. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Scar. Bisakah kamu menemukan beberapa saudara yang lebih gesit dan akrab dengan kota ini? Su Yingxia bertanya. Tentu saja bisa, tapi apa yang Nyonya ingin mereka lakukan? Aku berpikir bahwa orang-orang ini tidak mengambil tindakan apapun ketika sesuatu terjadi pada Anglika, dan mereka berasal dari Kastil Iblis. Jadi hanya ada dua alasan dasar yang bisa dijelaskan. Pertama, mereka sama sekali tidak berafiliasi dengan Anglika. Mereka harusnya merupakan kekuatan yang mandiri, sekaligus berarti kekuatan ini mandiri dan mempunyai tugas sendiri-sendiri. Jika tidak, Anglika sangat berbahaya. Mengapa tidak memanggil mereka? Itu karena Anglika tahu betul bahwa dia tidak bisa memimpin pasukan ini sama sekali. Lantas, misi rahasia apa yang mereka punya? Kedua, inilah yang paling dikhawatirkan Su Yingxia. Saat itulah kekuatan ini muncul. Sudah terlambat. Bahkan jika mereka bukan anggota Anglika, di Kastil Iblis ini,
mereka harus tahu bahwa ada sesuatu yang disebut bibir kematian dan gigi dingin. Begitu Angelika kehilangan kekuatannya, itu hanya akan merugikan mereka tanpa manfaat apapun. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak secara langsung berada di bawah tentara, mereka setidaknya akan bertarung berdampingan di saat-saat sulit. Satu-satunya kemungkinan adalah kelompok orang ini sedang menyiapkan pertahanan. Setelah pertahanan dipasang, mereka pada dasarnya dapat memastikan bahwa musuh tidak dapat terbang, dan hanya dalam kasus ini mereka dapat langsung meninggalkan nyawa Angelika. Oleh karena itu, Su Yingxia harus memahami hal-hal ini. Nyonya, maksud Anda mungkin ada banyak penyergapan lain di sekitar. Ribuan orang ini hanya membunuh orang dengan pisau. Apakah belati pembunuh nyawa yang sebenarnya masih tersembunyi di kegelapan? Su Yingxia mengangguk, ini sangat mungkin. Bawahanku akan segera mengirimkan beberapa tim untuk menyelidikinya. Setelah Scar selesai berbicara, dia berdiri dan hendak mengambil tindakan. Su Yingxia buru-buru menghentikannya, tunggu sebentar. Apa lagi yang harus dilakukan Nyonya? Scar bertanya dengan hormat. Su Yingxia mengerutkan kening dan berpikir lama, tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya lagi, itu tidak benar. Bekas luka, ada yang tidak beres. Kepala Scar sebesar dua, dan dia memandang Su Yingxia dengan bingung, apalagi yang salah. Bab 4463, ingin memukul suamiku. Tidak, itu memang salah. Su Yingxia menggelengkan kepalanya, dan semakin dia memikirkannya, punggungnya terasa semakin dingin. Itu tidak seharusnya diselidiki. Su Yingxia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Scar. Apa artinya? Untuk pertama kalinya, Scar merasa IQ-nya sangat rendah sehingga dia khawatir. Pada saat kritis ini, bisakah dia benar-benar tercengang? Kenapa dia tidak mengerti apa-apa? Mengapa kamu tidak membiarkan siapapun memeriksanya lagi? Su Yingxia mengerutkan kening, saya baru saja mengatakan bahwa seharusnya ada belati yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Jika seseorang pergi untuk memeriksanya saat ini, bukankah itu sama dengan meminta mereka untuk memukul moncong senjatanya? Saya khawatir tidak peduli berapa banyak mata-mata yang dikirim untuk menyelidiki, hasilnya akan selalu sama. Itu berarti tidak ada jalan kembali. Karena musuh telah memasang jaring, jaring ini bahkan ditujukan ke Han San Qian. Bahkan Han San Qian mungkin akan memakan makanan penyu saat itu. Bagaimana orang biasa bisa mendekat? Kalau begitu, manajer umum, apakah Anda tidak akan menyelidikinya? Scar sedikit tertekan. Dia memahami hal ini dengan sangat jelas, jika musuh bersembunyi dan dia bersembunyi, itu akan lebih berbahaya. Penyelidikan harus dilakukan. Bagaimana kalau aku mengirim lebih banyak pasukan? Beberapa akan menjadi pengisi daya utama, sementara yang lain diam-diam akan mengetahui posisi mereka. Tanya Scar. Setelah Anda mengetahui pos rahasia orang-orang ini, penyergapan mereka akan menjadi semakin jelas, dan ancamannya secara alami akan sangat berkurang. Su Yingxia awalnya menyetujui hal ini, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia segera menolaknya. Jika orang-orang ini benar-benar telah menyelesaikan perlengkapan lapis baja berat, tentu saja tidak akan ada masalah. Namun saat ini mereka hanyalah warga sipil, bahkan bukan tentara biasa, jika pergi maka mereka hanya akan mati sendiri. Hampir tidak mungkin mengandalkan mereka untuk menyelesaikan taktik membunuh Chen Chang secara diam-diam. Tunggu, kamu berencana melawan Chen Chang. Ide ini tiba-tiba menyebar dengan liar di benak Su Yingxia, dan kemudian, Su Yingxia tiba-tiba tersenyum santai. Kamu sebenarnya bisa menggunakan trik ini. Setelah mendengar kata-kata Su Yingxia, Scar langsung tertawa. Akhirnya, sebagai orang yang ceroboh, saya membantu di saat kritis dan mendapatkan ide bagus. Kalau begitu aku akan mengaturnya sekarang. Tunggu sebentar, Su Yingxia menghentikannya lagi. Apakah Anda punya instruksi lain, Nyonya? Saya pikir Anda pasti salah memahami maksud saya. Su Yingxia tersenyum lembut, rencana rahasia yang saya katakan tentang Chen Chang bukanlah rencana rahasia melawan Chen Chang seperti yang Anda bayangkan.
Jejak kepercayaan diri yang akhirnya diperoleh Scar tiba-tiba hancur. Setelah berbalik, badut itu tetap menjadi dirinya sendiri. Aduh Bu, saya bingung. Apa maksudnya menyembunyikan Cencang? Kalau tidak, menurutku tidak perlu diam-diam menutupi Cencang. Ayo langsung ke titik kekerasan. Kita punya banyak saudara. Apa yang kita takuti? Kirim saja mereka sebagai umpan meriam. Apakah penjaga rahasia mereka berani melakukannya? Menembak diam-diam. Setelah dibebaskan, posisi orang-orang ini akan terungkap. Jika saatnya tiba, mereka akan bersembunyi. Bekas luka cemas. Dia baru saja bergabung, jadi dia secara alami ingin sekali mengekspresikan dirinya, dan Han San Qian memberinya hadiah besar yang akan mengubah kehidupan masa depannya, jadi dia berusaha keras untuk membuktikan dan memberi kembali. Penyangkalan Su Yingxia yang berulang kali membuat orang ini benar-benar bingung. Bagaimanapun, skenario terburuknya adalah aku harus bertarung dengan para idiot itu, dan aku tidak ingin bunuh diri lagi. Scar, tidak ada gunanya melakukan itu. Itu hanya akan menambah korban. Apakah kamu akan membunuh ke-3.000 orang tua itu? Selain itu, bagaimana jika kamu mencoba peluit rahasianya? Bukankah mereka akan segera menyesuaikan posisinya? Lalu kita bisa membuat gelombang lagi. Ada orang lain. Scar menundukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Su Yingxia memang masuk akal. Tapi ini tidak akan berhasil, dan itu juga tidak akan berhasil. Apakah kita benar-benar akan menyaksikan pemimpinnya dipukuli sendirian? Su Yingxia tersenyum dingin, tentu saja tidak mungkin. Jika kamu memukul suamiku, apakah dia mengira aku, Su Yingxia, sudah mati? Bekas luka. Ada. Dengarkan perintahku. Ya. Bab 4464, bagilah pasukan menjadi divisi vertikal. Segera bentuk 2 tim elit. Syaratnya sebagai berikut. Mereka harus berlari cepat, bisa bersembunyi, dan mengenal kota. Bawahanku mengerti. Saya meminta mereka untuk terus-menerus menembus saya, secara horizontal dan vertikal, dengan tujuan untuk menarik perhatian para penjaga rahasia di lapangan. Namun, pastikan untuk mengingat satu hal, jangan menghadapi yang kuat, tarik saja dan sembunyikan. Anda melakukannya. Dengan kata lain, tugas orang-orang tersebut adalah menjadi nyamuk dan lalat. Mereka tidak perlu melakukan apapun, mereka hanya perlu berhati-hati untuk memastikan keselamatan mereka sendiri sambil terus-menerus melecehkan mereka. Ini mungkin terlihat sulit, namun jika dipikir baik-baik, bukan tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Scar mengangguk, Nyonya, jangan khawatir, saudara kita dari Kastil Tianmo mungkin tidak memiliki kemampuan lain, tetapi mereka telah bersembunyi di bawah tekanan tinggi selama bertahun-tahun untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka bersenang-senang. Biarkan mereka lakukan ini. Tugasnya hanyalah melakukan tugas Anda. Su Yingxia mengangguk, tapi memperingatkan dengan hati-hati, orang-orang berbaju hitam ini jauh lebih kuat dari prajurit sebelumnya, jadi jangan gegabah. Jumlah pasukan kita harus sebanyak mungkin, dan di saat yang sama, kita harus berhati-hati. Scar, ini untuk mendukung semua tindakan kita selanjutnya, jadi. Setelah mendengar ini, Scar langsung mengerti. Saya akan memilih sebanyak mungkin calon untuk membentuk lebih banyak tim cadangan. Kalaupun ada masalah dengan pasukan depan, saya akan segera membiarkan pasukan cadangan mengambil alih. Singkatnya, saya berjanji bahwa dalam tautan ini, kami tidak hanya tidak akan mendapat masalah, tetapi kami juga akan mengganggu mereka sampai mati tanpa henti dan membuat mereka sangat kesal. Dengan jaminan Scar, Su Yingxia mengangguk puas. Selanjutnya, saya membutuhkan sekelompok pemain yang sangat terampil. Ada beberapa persyaratan sebagai berikut. Mereka harus sefleksibel pasukan pelecehan tingkat lanjut, akrab dengan peta, dan yang terpenting, mereka harus mampu bertarung dan menjadi kuat, dan jumlah mereka harus sekitar 50. Bisakah itu dilakukan? 50 orang. Scar mengerutkan kening. Anda harus fleksibel dan bisa bersembunyi. Scar percaya bahwa hampir semua orang di antara 30.000 orang ini bisa melakukannya.
Lagi pula, di lingkungan Kastil Tianmo sebelumnya, jika Anda tidak tahu cara bersembunyi, Anda pasti sudah lama mati. Namun, tidak banyak yang mampu melawan. Bagaimanapun, sebagian besar penduduknya adalah warga sipil. Apakah ini agak sulit? Tidak terlalu sulit. Saya hanya tidak tahu seberapa cakap Nyonya. Saya khawatir orang-orang ini tidak akan bisa membantu Nyonya saat itu. Su Yingxia menggelengkan kepalanya, tidak masalah, sebisa mungkin. Bawahanku akan melakukannya sekarang. Setelah mengatakan ini, Scar berbalik dan pergi. 10 menit kemudian, Scar kembali bersama 6 orang. Bawahan, saya sudah bertemu Nyonya. Ketujuh orang itu menundukkan kepala dengan penuh hormat dan memberi hormat. Su Yingxia melihat ke-6 orang yang dibawanya. Ke-6 orang ini semuanya sangat kuat dan kuat. Sekilas, mereka tampak mampu bertarung meskipun mereka tidak memiliki kultivasi. Dapat dilihat bahwa orang yang dipilih Scar dapat diandalkan. Namun, orang ini mungkin telah menaikkan ekspektasi Su Yingxia terlalu tinggi, sedemikian rupa sehingga dia khawatir orang yang dia pilih tidak akan dapat membantu ketika saatnya tiba, yang membuatnya sedikit malu. Nyonya, saya dan 6 orang ini kebetulan adalah pemimpin dari 7 tim. Setiap tim beranggotakan sekitar 12 orang, totalnya 84 orang. Su Yingxia mengangguk, bagaimana dengan pasukan pelecehan di sini? Hei, aku akan membiarkan lebih dari 30 saudaraku memimpin pasukan pelecehan. Setiap tim memiliki 24 orang, dibagi menjadi tim barisan depan dan tim cadangan. Pada saat yang sama, saya juga meminta saudara-saudara ini untuk memilih lebih banyak orang secepat mungkin dan saya akan langsung menyebarkannya secara viral. Namun, ada terlalu banyak orang, jadi saya tidak membawa mereka untuk menemui Anda, Nyonya. Su Yingxia tersenyum tipis, tetapi dia tidak tahu bahwa bekas luka ini adalah orang yang sangat lembut. Bagus sekali, Scar, puji Su Yingxia. Mendengar ini, Scar menyentuh kepalanya karena malu sejenak dan tersenyum. Selama istri puas, dia senang asalkan bisa membantu. Bagaimanapun, ini adalah hal pertama yang dilakukan Scar setelah mengambil posisi tersebut. Kalau begitu Nyonya, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Scar bertanya, beri kami perintah saja. Su Yingxia memandang Scar bersiap-siap dan tersenyum lembut. Lalu, dia memanggil Scar dan menceritakan rencananya. Bab 4465 Perang akan datang. Setelah mendengar rencana Su Yingxia, Scar jelas tertegun sejenak. Namun detik berikutnya, seluruh orang langsung tertawa. Nyonya, Anda memang Nyonya, dia luar biasa. Begitu dia selesai berbicara, Scar, dipimpin oleh Su Yingxia, segera mengevakuasi tempat kejadian. Namun Han Sanqian di lapangan juga memasuki panasnya perang. Saat sekelompok pria berbaju hitam mengepung mereka lagi, kapak pangu Han Sanqian benar-benar bulat. Pria berbaju hitam lewat seperti kelelawar yang menyerang, dan ketika menyentuh kapak pangu milik Han Sanqian, ia langsung jatuh seperti sayap patah. Tapi anehnya, meskipun pihak Han Sanqian membunuh tanpa henti dan tak terhitung banyaknya pria berbaju hitam yang ditebas ke tanah, kekuatan serangan mereka tidak berkurang sama sekali. Mereka masih terus menyerang dan membunuh Han Sanqian. Meskipun Han Sanqian tidak terluka, serangan intensif seperti itu masih terlalu berlebihan baginya, dan kekuatan fisiknya mulai terkuras secara gila-gilaan. Yang paling penting adalah Han Sanqian menemukan bahwa kelompok orang ini sepertinya tidak pernah berkurang jumlahnya. Ini. Han Sanqian mengerutkan kening dan mulai berpikir mendalam sambil terus berjuang. Jika ingatannya benar, Han Sanqian pasti pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Pasukan undet yang mereka temui saat mereka dikepung di pegunungan. Hal yang sama juga terjadi pada mereka. Betapapun kerasnya mereka berjuang, mereka akan pulih dengan cepat meskipun sudah mati. Mungkinkah pria berbaju hitam ini juga seperti ini? Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengayunkan kapak pangunya secara langsung, dan setelah dengan paksa memukul mundur musuh, dia dengan cepat mundur dan berdiri di udara. Haha, Han Sanqian, apakah kamu takut? Melihat Han Sanqian mundur,
suara berpakaian hitam segera terdengar. Di permukaan, langkah Han Sanqian memang tampak mundur. Han Sanqian tidak berbicara. Memanfaatkan momentum tendangan voli, ia mendongak dan menemukan personel lawan masih padat. Dibandingkan dengan awal pertempuran, sebenarnya tidak banyak perbedaan. Artinya tebakan Han Sanqian benar. Pihak lain tidak pernah mengurangi stafnya sama sekali. Tidak heran. Han Sanqian berteriak dengan dingin. Api langit, roda bulan, kembalilah padaku. Wow. Pedang giok segera terbang kembali dengan roda bulan api langit. Dengan mengangkat di tangannya, Han Sanqian mengambil kembali kapak pangu, dan pada saat yang sama, yang Qi yang besar memenuhi pedang giok. Kenapa? Keabadianmu sendiri adalah modal kebanggaanmu. Han Sanqian berkata dengan dingin. Pria berbaju hitam itu tertawa, dengan penuh rasa jijik, setelah berjuang begitu lama, apakah Anda sudah menemukan kunci masalahnya? Ya, orang-orang ini bukan manusia dan bisa berubah kapan saja. Yang terpenting, mereka abadi. Setelah mengatakan ini, pria berbaju hitam itu mencibir dengan ganas, merasa sangat bangga sejenak. Han Sanqian mengerutkan kening. Kekal. Itu tidak ada di sini, di Han Sanqian. Di antara bunga-bunga yang berjatuhan, Han Sanqian memegang pedang gioknya dan bergegas pergi. Gerakannya secepat Velociraptor. Puff. Di bawah berkah super yang Qi, pedang giok itu seperti pedang api yang membara, terlihat indah dan pada saat yang sama sangat kuat. Pedang yang menyala-nyala itu lewat, dan banyak kepala pria berbaju hitam jatuh ke tanah di tempat. Setelah itu dibakar bersih di dalam api dan tidak dijadikan apa-apa. Dan tubuh mereka hancur total oleh api lainnya. Saat Han Sanqian menyerang seperti air dan api, 1, 2, atau bahkan lebih orang jatuh satu demi satu. Saat ini, Han Sanqian berdiri lagi dan melihat ke belakang. Yang menenteramkan hati, tempat pembantaian Han Sanqian memang sempat ramai untuk beberapa saat, hanya menyisakan sebidang abu hitam. Tidak ada yang kembali dari kematian. Apakah mereka masih abadi? Han Sanqian bertanya dengan dingin. Pria berbaju hitam itu tampak sangat terkejut dan bahkan tidak menjawab untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, pria berbaju hitam itu bergumam, Han Sanqian memang Han Sanqian. Energi iblis di tubuhnya sangat berat, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa ada energi yang begitu kuat dan ganas. Aku sangat mengagumimu. Yang paling ditakuti oleh para prajurit abadi ini adalah Yang Qi. Yang Qi yang kuat hampir sepenuhnya tidak sesuai dengan atribut mereka. Jika Anda membunuh mereka dengan kemampuan ini, mereka memang akan kehilangan kesempatan untuk pulih. Tapi, meski begitu, terus kenapa? Aku punya ribuan tentara seperti ini, bisakah kamu membunuh mereka semua? Setelah kamu selesai membunuh, apakah itu berarti kamu menang? Bunuh aku. Wow. Semua pria berbaju hitam dengan cepat berintegrasi kembali dan kemudian menyerang dan membunuh Han Sanqian. Pengadilan kematian. Han Sanqian juga menjadi marah dan bergegas. Bab 4466, kalah jumlah dan kalah jumlah. Saat Han Sanqian menyerang lagi, pedang giok itu membawa api dan menyerang dengan ganas. Sepanjang jalan, ia hampir tak terkalahkan. Saat asap hitam membubung, banyak mayat berjatuhan. Meski pria berbaju hitam itu sepadat semut, mereka tetap memaksa Han Sanqian berjuang untuk keluar. Pemimpin pria berbaju hitam memandang situasi di medan perang dengan dingin. Bahkan jika Han Sanqian sekarang benar-benar tak terhentikan, meskipun Han Sanqian sudah mengetahui rahasia cara membunuh pria berbaju hitam. Tapi dia tetap tidak khawatir. Karena jika hanya mengandalkan orang-orang ini untuk menjatuhkan Han Sanqian, itu akan menjadi terlalu percaya diri dan sombong. Tentu saja dia memiliki jurus membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, dia sudah menduga situasi di mana orang-orang berbaju hitam ini akan dikalahkan. Ayo bermain, Han Sanqian, bersenang-senanglah. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan orang-orang berbaju hitam yang terbunuh dengan gila-gilaan tiba-tiba berubah menjadi gelombang hitam. Sama seperti sebelumnya,
gelombang besar ini naik dan turun satu demi satu, menyebar dengan ganas dan membunuh semua orang. Pedang giok Han San Qian diayunkan dengan liar, dan dia melawan dengan tangannya. Puff! Gelombang lain mati di bawah pedang api, hanya menyisakan residu. Puff! Puff! Han San Qian hanyalah dewa perang yang tak tertandingi. Meskipun pria berbaju hitam itu sangat kuat, mereka tidak bisa menghentikan pria ganas seperti itu. Sekelompok orang yang tampaknya gila, tetapi seiring berjalannya waktu, jumlah mereka semakin berkurang. 10 menit kemudian, saat energi emas yang Han San Qian mekar dari kapak pangu di tangan Han San Qian, gelombang hitam yang tampak kuat itu langsung terhempas beberapa meter jauhnya. Setelah itu, ia langsung menghilang ke udara. Oke, Han San Qian, kamu benar-benar galak. Dengan hampir ribuan orang dipenggal, pria berbaju hitam perlahan muncul. Melihat Han San Qian, dia tidak bisa menahan tepuk tangan dan tawa. Han San Qian menatap orang ini dengan acuh tak acuh, mengembalikan pedang gioknya sedikit, dan berkata dengan dingin, apakah kamu memiliki kemampuan lain? Apakah hanya ini? Han San Qian tahu betul bahwa meskipun pihak lain berpura-pura menjadi hebat, tidak mungkin dia berpura-pura tidak punya otak. Dia harus memiliki backhand yang sangat kuat. Oleh karena itu, Han San Qian tidak pernah mengendurkan kewaspadaannya. Tentu saja aku lebih dari itu. Jika aku ingin mengguncang seluruh kastil iblis dengan ini, sebaiknya aku mengandalkan Angelika yang kalah itu. Han San Qian tersenyum dingin, gunakan saja jika kamu punya sesuatu. Oke, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Setelah aku menggunakannya, kamu tidak boleh terlalu takut hingga gemetar. Bunga-bunga berjatuhan, dan bayangan gelap melambai dengan lembut. Detik berikutnya, muncul adegan yang membuat Han San Qian tercengang. Dengan Han San Qian sebagai pusatnya, banyak pria berbaju hitam tiba-tiba berdiri di sekelilingnya. Hampir semua pria berbaju hitam ini memegang busur dan siap menarik busurnya ke arah ini. Dibandingkan dengan mereka, yang lebih merepotkan adalah ribuan pria berbaju hitam berkumpul langsung di tanah. Mereka kuat dan mengesankan. Apa? Han San Qian terdiam. Kelompok orang ini hampir tidak mengalami perubahan kekuatan dibandingkan kelompok sebelumnya. Namun yang ditambah adalah jumlah mereka yang setidaknya 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya, hampir mendekati 10.000 orang. Brengsek. Pantas saja pria ini begitu percaya diri, ternyata pria ini punya rencana cadangan. Namun, Han San Qian tidak mengira ini adalah akhir dunia. Wah, apa menurutmu hanya itu yang kamu perlukan? Kamu pasti menang. Saya kira demikian. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian langsung mengangkat pedangnya. Kekuatan adalah penjelasan yang paling kuat. Detik berikutnya, Han San Qian kembali menyerang sendirian. Namun, yang berbeda dari terakhir kali adalah kali ini Han San Qian tertarik dengan naga petir dan api langit yang menyala dengan liar. Sambil mengumpulkan kekuatan untuknya, itu juga membantunya dalam menyerang. Taoti si jahat, tunggu apa lagi? Ada minuman ringan, dan detik berikutnya, Taoti jahat tiba-tiba bergegas keluar, mengikuti Han San Qian dalam pembunuhan besar-besaran. Han San Qian adalah yang utama, sedangkan Evil Taoti di sebelah kanan dan api surgawi di sebelah kiri. Dia hanya mengandalkan ini, membentuk postur segitiga, dan melangkah lebih dalam. Sekalipun musuh kalah jumlah, meskipun ada bahaya, meskipun situasinya sulit, Han San Qian tetap terus maju. Untuk sesaat, keadaan gelap gulita, dan Han San Qian juga memaksa keluar. Dan operasi selanjutnya membuat Han San Qian hampir menantang. Pemimpin berbaju hitam sedikit menyipitkan matanya, ini. Bagaimana ini mungkin? Bab 4467, mengetuk gunung dan mengejutkan harimau. Saat ini, Han San Qian terbang ke langit. Kapak pangu digantung langsung dari langit. Tubuh Han San Qian bersinar terang, dan energi yang kuat sepertinya hampir tak tertahankan di tubuhnya. Ayo. Cahaya yang sangat kuat mengalir ke kapak pangu dengan gila-gilaan. Meskipun itu adalah kapak pangu berwarna perunggu, di bawah tekanan seperti itu,
cahayanya masih melonjak dengan ganas, dan dari kejauhan tampak seperti kapak raksasa emas. Apa yang dia lakukan? Pria berbaju hitam itu sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak tahu apa maksud Han San Qian. Dengan kekuatan satu orang, orang ini benar-benar melakukan ini. Bukankah itu sangat mengagumkan? Bukankah menakjubkan kalau ada begitu banyak orang? Han San Qian tertawa dingin, dan detik berikutnya, cahaya di tangannya menjadi lebih besar. Formasi kapak Suanyuan. Jurus membunuh paling kuat dipelajari dari Lu Ruoxin. Mungkin Han San Qian tidak bisa menggunakan kapak pangu untuk mengerahkan kekuatan maksimalnya, tapi setidaknya dalam keadaan saat ini, susunan kapak akan menyebabkan kerusakan maksimal pada musuh. Ayo. Wow. Ribuan kapak menghujani dengan gila-gilaan. Hanya saja pemandangannya sudah sangat cemerlang. Ledakan. Detik berikutnya, hujan kapak jatuh ke tanah, dan tanah tiba-tiba meledak. Dan orang-orang berbaju hitam yang tampaknya kuat itu juga menghilang menjadi asap di bawah hujan kapak. Apa? Melihat pasukannya yang rapi hampir berlubang di bawah kapak yang jatuh, pemimpin berbaju hitam itu benar-benar tercengang. Ini seperti bertemu orang mesum. Membunuh. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan dengan lambaian tangannya, tiba-tiba, ribuan anak panah ditembakkan dari busurnya. Prajurit berbaju hitam lainnya juga mengeluarkan senjatanya dan menembak. Tiba-tiba, hujan senjata dan anak panah datang ke arah Han San Qian. Sepertinya kedua belah pihak sedang bertarung satu sama lain. Setelah Anda meledak, kami akan datang. Ini saat yang tepat. Namun, menghadapi serangan seperti itu, Han San Qian tidak panik atau terkejut seperti pemimpin berbaju hitam tadi. Sebaliknya, dia bahkan memiliki sedikit senyuman sinis di bibirnya. Aku sudah menunggu ini sejak lama. Ya, Han San Qian tidak berbohong sama sekali tentang hal ini. Han San Qian khawatir orang-orang ini tidak akan menyerangnya. Bagaimanapun, seni ilahi Wuxiang tidak memiliki tempat untuk keberanian, dan itu hanya membuang-buang sumber daya alam. Sekarang, meski terlambat, mereka sudah sampai. Jika saatnya tiba, aku akan membuatmu terlihat baik. Han San Qian langsung mengangkat Kaisar Yu Huang dengan tangan kirinya, dan pada saat yang sama, dia sedikit mengaktifkan kekuatan sihir tak berwujud dengan tangan kanannya. Dengan kemampuan Wuxiang Divine Art, Han San Qian tentu tahu bahwa akan sulit menahan begitu banyak serangan. Namun dengan restu Kaisar Yu, segalanya menjadi berbeda. Yu Huang dapat langsung menahan berbagai serangan dan menghentikannya dalam waktu singkat, kemudian setelah serangan melemah, Wuxiang Divine Art akan mencernanya secara perlahan. Datang. Yu Huang membuat langkah besar. Kekuatan magis yang tak berwujud juga telah didorong hingga ekstrim. Hujan panah dan senjata berhenti. Seni ilahi Wuxiang menyerap semua kekuatan di atas dan kemudian merangkumnya. Nanti, pembuatan bir. Akhirnya, keluar. Gigi ganti gigi. Hancurkan untukku. Seni ilahi Wuxiang secara langsung mengembalikan semua kekuatannya. Ketika didorong keluar, kekuatan tersebut akan membelokkan hujan panah dan senjata yang terhenti ke arah yang berlawanan. Wow! Hujan anak panah dan senjata seketika mengubah arah dan menuju ke arah sekelompok pria berbaju hitam. Apa? Pemimpin berbaju hitam itu benar-benar tercengang. Meskipun dia telah memikirkan ribuan cara bagi Han San Qian untuk melakukan serangan balik, dia tidak pernah membayangkan bahwa Han San Qian akan melakukan serangan balik seperti ini. Bagaimana cara kerjanya? Anda tidak bisa memainkan ini. Laporkan, seseorang sedang menjalankan cheat. Sialan. Pria itu hampir mengertakkan gigi dan menjadi gila. Ledakan. Hujan panah dan senjata yang tiba-tiba dialihkan telah mendarat. Banyak orang berbaju hitam tidak menyangka akan seperti ini, mereka hancur berkeping-keping ketika mereka tidak bereaksi tepat waktu, dan itu sangat mengerikan. Dan Han San Qian di sana tidak punya niat untuk berhenti. Dia membawa Taoti of Evil dan Skyfire miliknya untuk membunuh lagi dan memanen medan perang. Untuk sesaat, pemandangan yang lebih menakutkan sepertinya akan segera muncul. Tapi pemimpin berbaju hitam tidak panik, dia hanya marah. Tata letak seperti itu,
tapi masih tidak bisa bertahan lama. Maka tidak perlu tata letak. Kemarilah. Dia berteriak dengan marah. Bab 4468, Gerakan Pembunuhan Terkuat. Ledakan. Orang-orang dalam pasukan hitam, yang telah kehilangan hampir setengah dari dua gerakan besar berturut-turut Han San Qian, tiba-tiba mengikuti pemimpin itu dengan raungan. Detik berikutnya, setidaknya ribuan pria berbaju hitam tiba-tiba bergegas keluar entah dari mana. Hampir dalam sekejap mata, mereka sepenuhnya menggantikan pasukan pria berbaju hitam yang telah kehilangan lebih dari setengahnya. Bergantung pada. Kali ini, giliran Han San Qian yang benar-benar tercengang. Begitu banyak orang. Ada dua gelombang, dan setiap kali kelompok orang ini dihancurkan, mereka selalu dapat diisi kembali dengan cepat. Ini sungguh aneh. Mengaum. Hampir puluhan ribu pria berbaju hitam berteriak serempak, dan untuk sesaat, momentum mereka bagaikan pelangi. Han San Qian mengerutkan kening, mundur sedikit, dan tetap waspada. Bunuh aku. Pemimpin berbaju hitam melambaikan tangannya, dan tentara menyerang lagi. Bergantung pada. Bahkan jika Han San Qian sangat kuat, dia tidak tahan disiksa seperti ini. Menghadapi serangan mirip tsunami, saat ini mereka hanya bisa melakukan serangan segitiga sambil mundur perlahan. Han San Qian, ini belum berakhir, ayo lagi. Mengaum. Dari tempat semula, hampir 10.000 pria berbaju hitam keluar lagi dan bergabung dalam pertempuran. Mengaum. Gelombang lain. Mengaum. 10 menit kemudian, Han San Qian tidak dapat lagi mengingat berapa kali pihak lain meraung seperti ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa pengepungan di semua sisi semakin padat, semakin sulit ditembus. Mengaum. Ada raungan lain, tapi itu bukanlah momentum yang luar biasa dari pria berbaju hitam, tapi raungan kesakitan dari rakus kejahatan. Bahkan pria berkulit tebal ini jelas mulai kesulitan menghadapi serangan seperti itu. Memang benar kelompok lawan terlalu kuat dan jumlahnya banyak. Mereka sekuat Han San Qian, tapi mereka terluka dan menderita terus-menerus. Jika kamu terus seperti ini, Han San Qian, kamu pasti akan mati. Cepat keluar. Suara naga iblis terdengar di benaknya. Han San Qian sangat tertekan, dan dia tidak perlu menyebutkannya. Pasukan lawan terlalu kuat dan jumlah orang terlalu banyak. Hanya dalam waktu 10 menit, meski Jiang Han San Qian belum dikalahkan sepenuhnya, setidaknya membuat Han San Qian hampir kelelahan. Dengan jumlah orang yang begitu banyak, jika pertarungan terus berlanjut, bahkan jika Han San Qian menyalakan Taiksu dan memulai kembali kekuatannya, pada akhirnya hasilnya akan sama, yaitu kematian karena kelelahan. Namun Han San Qian tidak pernah memikirkan kata mundur. Begitu dia ingin mundur, tidak masalah jika kastil iblis hilang, tapi apa yang harus dilakukan orang-orang di belakangnya? Bagaimana dengan saudara-saudara yang bergabung dengan pasukan beruang kutub mereka sendiri? Saya khawatir, yang menanti mereka hanyalah kematian dan pembantaian. Jadi, bagaimana Han San Qian punya alasan atau kemungkinan untuk mundur? Saat ini, tidak ada pilihan lain selain melawan musuh dengan gagah berani. Kelompok orang ini tidak berniat memberi Han San Qian kesempatan untuk mundur. Apa menurutmu aku bisa mundur sekarang? Sialan, aneh, di mana aku bisa menemukan begitu banyak elit di kastil iblis ini? Dari segi kemampuan individu prajurit, kelompok elit ini bahkan tidak sebanding dengan elit keluarga Pei. Yang lebih menakutkan lagi adalah jumlahnya begitu banyak sehingga mustahil untuk membunuh mereka semua. Bahkan keluarga tua seperti keluarga Pei tidak akan pernah memiliki kelompok elit sebesar itu. Han San Qian selalu merasa pihak lain itu sangat aneh. Tapi untuk sementara aku tidak tahu apa yang aneh darinya. Di bawah pedang apinya sendiri, tidak ada kemungkinan bagi kelompok orang ini untuk pulih, sehingga situasi generasi sebelumnya tidak akan terjadi. Memang sangat bertolak belakang, namun itulah kenyataannya. Aku juga merasa aneh, tapi aku tidak bisa menemukan alasan apapun. Sejak Han San Qian mulai bertarung dengan lawan, naga iblis sebenarnya telah mengamati, tetapi seperti yang dikatakan Han San Qian, banyak hal yang tampak aneh, tetapi tidak ada alasan untuk menganalisisnya sama sekali.
Sial, apakah ini benar-benar terbalik? Han Sanqian berkata dengan depresi. Pada hari ini, semua penguasa kota Kastil Iblis dibunuh olehnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah kematian orang ini, masalah besar akan terjadi. Bahkan jika Han Sanqian sudah menduganya, dia tidak pernah menyangka situasinya akan begitu keterlaluan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya sang naga. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Jika Anda bertanya tentang rencana saya tidak punya, tetapi tekad saya sangat jelas, yaitu melawan mereka sampai akhir. Dengan istri dan saudara laki-laki saya di belakang saya, tidak ada kemungkinan saya mundur. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung memutuskan hubungan dengan naga iblis, dan Han Sanqian langsung membunuhnya. Dan hampir di saat yang sama, pihak Su Yingxia. Bab 4469 pasukan dibagi menjadi dua kelompok. Dengan Scar dan 7 orang lainnya dalam tim, Su Yingxia, di bawah kedok pasukan pelecehan yang diatur oleh Scar, telah meninggalkan pusat perang dan berlari ke arah yang aneh. Rumah Tuan Kota. Istana Tuan Kota yang sebenarnya di Kastil Tianmo. Sejak sekelompok orang memasuki Kastil Tianmo, mereka sebenarnya tidak pernah memasuki tempat itu dari awal hingga akhir. Selain alasan di atas, ada satu lagi poin terpenting dalam memilih tempat ini. Artinya, mengapa Anglika, sebagai penguasa kota, tidak tinggal di rumah tuan kotanya sendiri, tetapi membangun rumah tambahan di luar. Faktanya, Su Yingxia dan Han Sanqian sebelumnya mengira bahwa istana emas yang baru dibangun mungkin hanya karena ada orang yang dipenjara di bawahnya, jadi Anglika pernah tinggal di sana. Namun saat melihat ada istana emas, pasangan itu kembali merasakan ada yang tidak beres. Logikanya, meski hipotesis sebelumnya benar, bagi Anglika, ini adalah tempat tinggal sementara. Dapat dimengerti jika kota ini ingin memiliki standar yang lebih tinggi. Tapi itu tidak terlalu mewah sehingga tidak manusiawi. Orang kaya seperti itu hanya bisa menjelaskan satu alasannya, yaitu Anglika menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Jika tidak, mengapa harus begitu boros? Jika itu masalahnya, bagaimana dengan istana tuan kota? Betapapun rusaknya, spesifikasinya tetap ada, jika perlu diganti, alasan ini saja jelas tidak bisa dipertahankan. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu rumah tuan kota, yang mungkin memiliki kegunaan lain. Namun kecurigaan kedua pasangan sebelumnya hanya tersembunyi di dalam hati mereka. Setelah Anglika putus, selalu ada hal lain yang harus diselesaikan, sehingga mereka tetap di sana dan tidak pergi untuk memverifikasi. Sekarang, kemunculan tiba-tiba pria berbaju hitam ini membuat keraguan Su Yingxia tentang tempat itu semakin buruk. Nyonya, untuk apa kita pergi ke istana tuan kota? Tempat itu berada di tengah kastil iblis. Kita bahkan tidak keluar dari pengepungan di sini. Ini benar-benar jauh ke dalam inti dari tempat. Dalam perjalanan, Scar jelas kesulitan memahaminya. Su Yingxia menjawab dengan lembut, carilah ikan besar. Ikan besar. Scar menyentuh kepalanya, jelas tidak dapat memahami, rumah tuan kota sebenarnya sudah lama kosong. Kalau kosong berarti ada ikan besar di dalamnya loh. Su Yingxia lebih tahu dari siapapun mengapa tidak ada 300 tael perak di sini. Mengapa rumah tuan kota sebesar itu harus kosong? Anglika membutuhkan tempat baru untuk menjaga wanita-wanita itu, jadi lebih baik membangun penjara, bukan? Bagaimana kalau menggunakan sisa uang untuk mendekorasi rumahmu sendiri? Kata Su Yingxia. Scar mengangguk, dia segera memahami kebenaran ini. Sebenarnya, sepertinya masuk akal, Scar mengangguk, Nyonya, maksud Anda ada orang lain yang tinggal di rumah tuan kota. Pasukan yang sama sekali bukan milik Anglika, tapi dengan jumlah orang yang begitu banyak, mustahil bagi Anglika untuk tidak jelas tentangnya. Dan meskipun dia mengetahuinya, kelompok orang ini dapat bersembunyi di kastil iblis. Tidak ada seorang pun di kastil iblis yang mengetahui keberadaan mereka. Su Yingxia memikirkannya dan hanya merasa bahwa istana tuan kota dapat menyembunyikan mereka. Kita hampir sampai,
tapi aku khawatir tempat ini tidak lagi sesederhana rumah tuan kota. Melihat rumah tuan kota tidak jauh dari sana, Su Yingxia berhenti. Apa maksudmu? Tanya Scar bingung. Su Yingxia berkata, maksud saya adalah istana tuan kota di depan Anda mungkin terlihat damai, tetapi sebenarnya itu adalah kolam naga dan sarang harimau yang penuh dengan niat membunuh. Apakah Anda takut? Sejujurnya, ini tidak seseram sebelum kastil iblis kita. Semua orang takut pada diri mereka sendiri. Benar, Bu, kami tidak tahu kapan kami akan mati, jadi saat ini, meskipun rumah tuan kota penuh dengan penyergapan, itu masih sama seperti sebelumnya ketika kami tidak menjelaskan apapun. Nyonya, ayo masuk, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekelompok orang dengan kemauan yang sangat kuat. Oke. Su Yingxia mengangguk puas, saat kita melewati kesulitan ini, aku akan membiarkan San Qian memberimu hadiah yang baik. Nyonya, tidak harus seperti ini. Ketika kita membantu pemimpin aliansi, kita sebenarnya membantu diri kita sendiri. Jika dia jatuh, kita di kastil iblis mungkin akan mendapat masalah. Tidak perlu imbalan. Kita akan melakukannya bekerja keras sama saja. Aku akan memimpin, saudara-saudara. Setelah Scar selesai berbicara, dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun dan berjalan langsung ke mansion dengan pistol emas di tangan. Su Yingxia mengira pria ini dilindungi oleh baju besi, jadi dia tidak membiarkannya kembali. Dia mengikuti saudara laki-lakinya yang lain dan berjalan menuju rumah tuan kota. Bab 4470, Petunjuk. Di rumah tuan kota, suasananya sangat sunyi sehingga Anda hampir bisa mendengar suara pin jatuh. Termasuk Su Yingxia, kelompok itu berjumlah 85 orang. Begitu saja, dia menyelinap ke rumah tuan kota. Melihat sekeliling, tidak ada orang di sekitar. Namun, Su Yingxia masih belum berani bersantai sama sekali. Scar bergegas ke depan, pertama melewati halaman, dan kemudian ke aula utama istana tuan kota. Tidak seorang pun. Saat Su Yingxia melambaikan tangannya, yang lain dengan cepat berpencar dan mulai mencari di aula. Su Yingxia juga tidak diam, dan menggunakan kesempatan ini untuk mulai mengamati di tengah aula. Jelas sekali sudah lama tidak ada orang yang tinggal di aula itu, dindingnya ditutupi sarang laba-laba, dan meja serta kursinya tertutup debu. Segera setelah itu, Scar juga datang dan berkata dengan lembut, Nyonya, saya sudah memeriksanya dan sepertinya tidak ada orang yang tinggal di sini. Apakah kita terlalu banyak berpikir? Terlalu banyak berpikir. Su Yingxia tidak langsung menjawab, tapi mengerutkan kening dan berpikir serius. Benarkah? Katakan pada saya, Nyonya, kami tidak menemukan apapun. Kami juga tidak. Kami bahkan mencari di halaman belakang. Sepertinya sudah lama ditinggalkan. Itu benar. Keenam kapten juga kembali saat ini. Setelah mendengar kata-kata ini, sedikit pun ketegasan yang dimiliki Su Yingxia kini hilang. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Tapi, ini tidak benar. Kalau hanya sekedar overthinking, berarti ada beberapa hal yang tidak cocok sama sekali. Apakah kamu sudah mencari dengan cermat? Su Yingxia bertanya dengan enggan. 7 orang termasuk Scar, kamu menatapku, aku melihatmu, lalu mengangguk tajam. Mereka cukup yakin akan hal ini. Aneh. Su Yingxia tidak menyerah. Dia tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Tiba-tiba, saat dia berjalan mondar-mandir, matanya dengan cepat terfokus pada kakinya. Meski banyak juga debu di bawah kaki, sepertinya ada yang tidak beres di beberapa tempat. Memikirkan hal ini, Su Yingxia berlutut. Ketika Scar melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk dengan tulus, Nyonya, seharusnya tidak ada jejak-jejak kaki ini, bukan? Ini semua diinjak oleh saudara-saudara kita ketika mereka baru saja masuk. Su Yingxia tidak menjawab, tapi menatap kaki semua orang. Kecuali Scar yang mengenakan baju besi emas, sepatu yang dikenakan semua orang sebagian besar adalah sepatu kain jerami yang sama. Sepatu jenis ini memiliki tapak yang relatif bulat dengan banyak garis di tengahnya. Ada banyak jejak kaki seperti itu di tempat kejadian,
yang sepertinya menegaskan hal ini. Jejak kaki Scar dan jejak kaki Su Yingxia juga dapat ditemukan secara sporadis di tanah. Sepertinya tidak ada yang mencurigakan. Nyonya, tempat ini. Mungkin. Scar ingin terus mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya, tapi dia masih tidak bisa mengatakannya. Saat ini, dia hanya bisa mengucapkan setengah dari kata-katanya dan tidak ada yang lain. Su Yingxia masih mengabaikannya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa segala sesuatu sebelumnya akan sepenuhnya terbalik pada saat ini. Ini tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, dia terus mencari di tanah. Melihat nyonya seperti ini, Scar tidak berani mengganggunya. Dia melambaikan tangannya dan meminta saudara-saudaranya untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Dia diam-diam memimpin tim anak buahnya dan menunggu dengan tenang di istana. Selama proses ini, dia membantu Su Yingxia untuk melihat apakah ada petunjuk di lapangan. Namun hasilnya jelas mengecewakan. Dia hampir 100% yakin bahwa tidak ada jejak kaki manusia lain kecuali jejak kaki mereka. Rumah besar ini memang sudah lama tidak ditinggali. Setengah jam kemudian, semua orang kembali untuk kedua kalinya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mengganggu Su Yingxia. Mereka hanya berdiri diam, menunggu dengan tenang. Mereka bisa memahami suasana hati Su Yingxia setelah mempersiapkan sekian lama dan bahkan mengirim begitu banyak orang, tidak ada yang mau menerima kegagalan. Tapi Su Yingxia tidak berpikir demikian, dia hanya berpikir tidak masuk akal jika tidak ada orang yang tinggal di sini. Jadi, secara teori, seharusnya ada orang yang tinggal di sini. Apalagi jumlah orangnya harus lebih dari beberapa. Tiba-tiba, Su Yingxia berhenti dan menatap kosong ke debu di tanah. Mendongak lagi, dia melihat ke debu tempat Scar dan yang lainnya berdiri. Dia tersenyum galak, saya rasa, saya tahu. Setelah mengatakan ini, Su Yingxia tiba-tiba berdiri sementara Dao Scar dan yang lainnya benar-benar bingung.